Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan Tim Nasional Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia melawan Tim Nasional Yordania yang akan dimainkan hari Minggu dini hari waktu Indonesia yang rencana kick-off-nya pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa Tim Nasional Indonesia telah berhasil mengalahkan Tim Nasional Kuwait di pertandingan pertama dan dengan demikian mendapatkan 3 poin yang berarti bahwa peluang untuk lolos ke Piala Asia tahun depan lebih besar bagi Tim Nasional Indonesia. Namun di pertandingan kedua ini, Tim Nasional Indonesia akan berhadapan dengan Tim Nasional Yordania yang menurut saya adalah salah satu tim kuat dari kawasan Timur Tengah. Saya pernah menjelaskan kepada teman-teman kan bahwa Tim Nasional Kuwait itu bukan merupakan salah satu tim kuat dari kawasan Timur Tengah. Bahwasannya kita selalu sulit mengalahkan mereka, tapi mereka bukan merupakan salah satu kekuatan yang disegani dari kawasan Timur Tengah. Dan ternyata ketika para pemain bisa memahami game plan dari Coach Sintayong, mereka bisa bermain secara cerdas, mereka bisa bermain secara taktik yang diinginkan oleh Coach Sintayong, baru kemudian mereka bisa mengalahkan Tim Nasional Kuwait. Artinya apa? Bahwa para pemain itu penting mengandalkan kecerdasan mereka untuk bisa membuka pertahanan dari Kuwait sehingga bukan saja mereka bisa mencetak 2 gol tapi menciptakan beberapa peluang yang berbahaya. Padahal kita bermain di kandang tim lawan. Padahal kita bermain di kandang tim tuan rumah. Tapi kita bisa bangkit setelah tertinggal 1-0. Artinya apa? Mental para pemain juga bagus. Mereka juga bisa dengan cepat mengalirkan bola satu sama lainnya sehingga kita yang menontonnya melihat permainan dari Tim Nasional Indonesia jauh lebih rapi daripada pertandingan sebelumnya di pertandingan persahabatan lawan Bangladesh atau juga di pertandingan persahabatan sebelumnya lawan Timor Leste. Nah, inilah yang kita inginkan, bahwa para pemain itu bermain sesuai dengan taktik yang diterapkan oleh Coach Sintayong. Nah, sekarang ini kan kita ketemu Yordania yang jelas merupakan tim yang kuat dari kawasan Timur Tengah. Saya gak melihat ranking mereka di FIFA. Cuma memang saya tahu bahwa tim ini adalah tim yang kuat dari kawasan Timur Tengah. Seperti Iran, Irak, Oman, Syria, Saudi, Uni Emirat Arab. Nah, ini termasuk salah satu tim yang kuat. Artinya level kesulitan bagi para pemain Tim Nasional Indonesia akan jauh lebih tinggi di pertandingan kedua ini, teman-teman. Apakah dari teman-teman ada yang menonton pertandingan dari Tim Nasional Yordania yang lawan Nepal? Ya, jika kalian nonton maka kalian bisa melihat pola permainan dari Yordania itu mengandalkan teknik permainan tinggi. Apa sih artinya teknik permainan tinggi? Teknik permainan tinggi itu artinya mengandalkan passing, movement, dan juga ball possession. Ya, memang mirip seperti tiki-taka tapi bukan tiki-taka. Karena terlihat para pemain dari Yordania cepat memberikan umpan ke sektor sayap. Jadi mereka coba untuk create chances secara cepat. Apalagi Nepal kan mainnya secara bertahan. Saya nonton pertandingan ini. Setelah saya nonton pertandingan dari Timnas Indonesia lawan Kuwait. Bisa kita nonton streaming ya, live di YouTube. Saya nonton. Karena saya ingin tahu seperti apa sih Yordania ini main. Kalau sebelumnya kan mereka bermain di pertandingan persahabatan. Nah, saya ingin tahu. Dan ketika saya nonton, ya itu teknik permainan tinggi. Passing-passingnya akurat. Jarang banget mereka membuat kesalahan dalam memberikan passing. Tapi ada satu hal yang saya melihat, pola permainan dari Yordania, ya saya harapkan juga Coach Sintayong juga melihatnya ya. Ya pastilah dia melihat rekamannya. Dan saya harapkan dia juga bisa melihat bahwa pola permainan dari Yordania ini mengandalkan serangan dari kedua sektor sayap. Jadi ketika mereka sudah memberikan passing di antara satu sama lainnya, menguasai bola lebih lama, tapi ketika mau create chances, pasti bola itu pertama diberikan ke salah satu sektor sayap. Apakah ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang mereka berikan adalah lebih sering umpan-umpan silang. Ada beberapa kali true pass, tapi lebih sering adalah umpan-umpan silang. Sepertinya ini menjadi salah satu strategi mereka menghadapi tim yang mengandalkan permainan defensif seperti Nepal. Mereka mendapatkan penalti, mereka gagal konversi, tapi akhirnya mereka bisa mencetak gol melalui proses serangan yang rapi. Kemudian mereka mendapatkan penalti lagi dan mereka bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan 2-0. Mereka tidak kemasukan gol, tidak banyak peluang,
dari Nepal yang berbahaya. Bahkan saya melihat para pemain Nepal tuh sulit sekali untuk membangun counter attack, pressingnya luar biasa tinggi dari para pemain Yordania. Ya artinya game plan mereka berhasil lah untuk mengalahkan Nepal. Dan juga begitu banyak save dari penjaga gawang Nepal. Bagaimana dengan Indonesia? Ketika saya menonton ulang pertandingan antara Indonesia lawan Kuwait, yang saya perhatikan satu hal, bahwa para pemain kita bertahan secara solid, rapi banget. Saya gak lihat ada kesalahan yang mereka lakukan. Saya melihat koordinasi mereka rapi, baik pemain yang berada di center back, ya 3 center back, dengan para pemain yang berada di 2 sektor wing back. Sehingga Rahmat Irianto, Arhan itu bisa leluasa juga untuk membantu serangan. Dan mereka tahu kapan mereka harus turun ketika tidak ada covering oleh salah seorang dari 3 center back tersebut. Nah itu berjalan secara rapi lawan Kuwait. Sekarang lawan Yordania seperti apa? Saya nggak ngerti apa nanti taktik yang akan dipakai oleh Coach Sintayong. Karena pelatih ini tidak bisa diprediksi taktiknya. Dan tentu saya harapkan dia akan bisa memakai taktik atau formasi yang berbeda. Karena ya pasti, ini pelatih dari Yordania juga nonton pertandingan antara Kuwait lawan Indonesia. Pasti dia akan coba untuk bisa mencari titik lemah dari tim nasional Indonesia. Apa sih titik lemahnya? Ya, di pertahanan ketika ada umpan-umpan silang. Ya, tapi lawan Kuwait beberapa kali juga umpan-umpan silang itu bisa diantisipasi. Bisa diantisipasi. Ya, mereka memang mencetak gol melalui umpan silang. Tapi peluang yang mereka ciptakan dari umpan silang itu juga gak banyak karena para pemain kita masih bisa melakukan blocking, masih bisa melakukan pengawalan yang ketat kepada para pemain yang menunggu di dalam kotak penalti. Maka itu yang saya perhatikan hanya 2 peluang dari Kuwait melalui umpan silang, salah satunya gol. Udah itu saja. Kemudian mereka mengandalkan true pass yang masih bisa dibaca oleh para pemain kita meskipun beberapa lolos. Dan of course ada penyelamatan juga dari Nadio kan, beberapa kali, 3 kali itu yang dia melakukan save yang krusial. Ya artinya nih pelatih dari Yordania pasti membaca juga kira-kira bagaimana caranya timnas Indonesia itu bertahan dan membangun counter. Ya banyak yang menilai bahwa timnas Indonesia di pertandingan pertama tersebut main dengan strategi atau permainan tiki-taka. Ya, kalau menurut saya permainan dari timnas Indonesia belum tiki-taka. Permainan dari timnas Indonesia itu mengandalkan compact defense. Compact defense itu berarti apa? Bertahan secara rapat dan menyerang juga secara rapat. Jarak antar pemain itu tidak jauh. Sehingga yang dilakukan oleh para pemain itu adalah satu sentuhan passing bergerak, satu sentuhan passing bergerak. Maka itu jika teman-teman perhatikan proses serangan yang dibangun oleh para pemain timnas Indonesia lawan Kuwait, mereka bisa cepat membangun serangan dengan jumlah passing yang tidak banyak. Itu yang menjadi strategi dari Coach Sintayong di pertandingan pertama lawan Kuwait. Menurut saya untuk tiki taka belum sanggup para pemain kita, karena mereka belum terbiasa bermain mengandalkan ball possession. Juga di Liga, tidak semua tim mengandalkan ball possession, lebih sering cepat mengalirkan bola. Tapi bahwasannya mereka telah berhasil dengan taktik tersebut, ya artinya mereka sudah punya pemahaman yang baik dari game plan Coach Sintayong. Nah sekarang tinggal bagaimana game plan-nya di pertandingan kedua ini. Ya para pemain pun harus lebih cerdas untuk bisa memahami, menyerapi apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong, instruksi-instruksi yang dia berikan, karena dia adalah pelatih kelas dunia. Dia tahu di pertandingan-pertandingan seperti ini taktiknya harus seperti apa. Ya saya menduga sih ya, saya hanya menduga, ya belum tentu juga saya benar, bahwa mungkin juga nih akan bermain defense dan mengandalkan counter lagi. Tapi belum tentu juga mengandalkan 3 center back kan, karena pelatih ini sulit banget untuk diprediksi taktiknya, dan itu bagus juga. Biar pelatih dari tim lawan itu juga bingung sendiri nanti. Mungkin pelatih tim lawan dari Yordania ini mengira akan main 3 center back, tahu-tahu nanti dia main hanya 2 center back, main pakai full back, main pakai 2 gelandang bertahan, kan bisa juga. Tapi yang saya suka dari Coach Sintayong bahwa dia bisa cepat mengubah strategi itu di tengah permainan, seperti yang dia lakukan di pertandingan lawan Kuwait. Tiba-tiba dia memainkan Witan dan juga Rafli, ternyata mereka berkontribusi teman-teman. Ya, paling tidak sekarang Coach Sintayong sudah bisa memahami karakter permainan dari para pemain tim nasional Indonesia. Nah, saya masih konsisten dengan apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa peluang dari tim nasional Indonesia untuk lolos ke Piala Asia tahun depan masih 50%. Walaupun kita sudah menang di pertandingan pertama. Dan seperti yang saya tegaskan sebelumnya, bahwa kita baru menang 1 pertandingan. Kita belum lolos ke Piala Asia. Bagaimana caranya lolos? Kalau kita bisa menang di second match ini. Ya kalau kita kalah juga bukan berarti sudah habis perjuangan dari timnas Indonesia. Bukan berarti kiamat.
tapi masih ada peluang nanti di pertandingan terakhir sambil nanti menunggu hasil dari pertandingan Timnas Kuwait, dan juga nanti kan terakhir Timnas Kuwait itu akan lawan Yordania. Ya, sekarang bagi para pemain Timnas Kuwait ini pusing juga mereka, karena mungkin dari awal mereka menduga akan bisa mengalahkan Indonesia, ternyata mereka kalah. Artinya posisi mereka yang sekarang terjepit. Nah, para pemain ini tinggal fokus aja nih di second game ini. Fokus sesuai dengan taktik dari Coach Sintayong. Ya, mau bertahan ya bertahan, mau main counternya harus rapi seperti lawan Kuwait. Jangan banyak melakukan pelanggaran. Lawan Kuwait kan gak banyak pelanggaran. Nah, itu artinya para pemain main dengan disiplin, dan para pemain terlihat ingin menunjukkan bukti bahwa mereka juga punya kemampuan kok main di level Asia. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, para pemain kita nih bagus-bagus secara individu. Tinggal kerjasamanya aja kalian rapikan. Kalau kerjasamanya bagus, kan kalian juga bisa lihat begitu banyak peluang kan lawan Kuwait. Dan hal kedua yang perlu dijaga oleh para pemain adalah dalam mengambil keputusan. Jangan sampai sudah masuk ke kotak penalti masih mau kotak-atik bola, padahal ada rekannya di tiang jauh atau di tengah yang sudah bebas minta bola. Nah, itu juga hal yang krusial, karena ketika mengandalkan strategi defensif dan counter, kalau perlu ya dari peluang pertama tuh sudah mencetak gol, memang harus begitu. Karena level permainan Yordania itu jauh di atas Kuwait juga. Jadi ya gak gampang juga ini bagi para pemain dari Timnas Indonesia. Ya kalau berbicara peluang, ya peluangnya ada tentu bagi tim nasional Indonesia, asalkan mereka bisa bermain secara taktis untuk mengalahkan tim yang lebih kuat. Ya, tim tersebut harus bermain mengandalkan taktik, karena hanya taktik yang bisa melumpuhkan tim lawan tersebut yang memang lebih kuat. Dan jujur saya ingin sharing kepada teman-teman bahwa setiap kali saya menonton pertandingan dari tim nasional Indonesia, level adrenalin saya tinggi, jantung deg-degan, tangan dan kaki dingin. Ya, karena memang saya cinta tim nasional Indonesia. Saya ingin tim nasional Indonesia kita ini maju. Ya, minimal masuk ke level Asia dulu. Mereka sudah bermain baik lawan Kuwait. Kita harapkan dan tentu kita berdoa agar mereka bisa melewati ujian selanjutnya lawan tim nasional Yordania yang memang lebih kuat daripada tim nasional Kuwait. Memang sulit, memang berat, tapi tidak ada yang mustahil dalam sepak bola. Let's support our national team. Pertandingan kedua lawan Yordania, kita berdoa agar tim nasional kita bisa mendapatkan hasil yang positif. No hate, only football. Salam sepak bola.